saat ini digantikan oleh remaja petarung. Minangkabau tidak ada lagi Pandeka. 2021 petarung lifestyle yang paling keren. Tidak ada lagi setelah Pandeka parit-paga yang mampu meminimalisir kacau dalam sebuah negara. Aktualisasi petarung lebih dicintai oleh generasi. Sebutan itu sebagai harga yang paling tinggi. Walau sudah diinisiasi dengan perpaduan seni tradisional dengan alat musik modern, hal itu belum bisa menjadi solusi. Nilai yang tidak terbanding dari apapun membuat kilat darah muda menjadi posisi konkret. Kita bilang itu rasa yang paling ternyaman. Posisi yang dibanggakan sebagai pemilik budaya yang gagah. Sikap itu membuat remaja petarung percaya diri sampai pulang jam 6 pagi. Nenek mama sebagai tulang punggung kokohnya negara. Salah sedikit bisa saja menjadi sumber kejanggalan adat, budaya, dan generasi. Salwa, Bansa, Raba sudah tinggal nama, tidak menjadi rutinitas sebagai alat musik yang sering dimainkan. Jika petarung lebih memilih untuk goyang yang sambil tunjuk langit, banyak yang bilang itu sudah zaman berada pertengahan sama kekacauan menuju kehancuran. Namun dilihat semua itu tidak seperti bentuk kekacauan, karena mereka selalu menjalani proses hidup dengan happy. Parit-paga yang memiliki andil untuk menjadi cikal bakal kemajuan suatu negara sekarang menjadi korban dari gejolak zaman. Salah siapa? Jawabannya tidak ada yang salah. Namun kita bisa mengoreksi apa yang benar. Pemuda sebagai pemilik perubahan zaman menuju yang lebih baik, seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Hal itu sudah menjadi percontohan yang akurat bagi setiap remaja yang mengalami masa-masa perkembangan. Pada dasarnya, setiap generasi yang masih ke perkembangan mencari jati diri yang ada pada jiwa. Akan tetapi, apakah memilih jadi petarung malah mampu dikombinasi dengan adat basandi sarak basandi kita buat? Pemuda budaya Minang dikenal dengan adanya sebutan pemuda Minang pandai basile, pandai maila jalanan sase. Surau tampek baraja juma ngaji, paham dengan salo calo. Kebiasaan baraja sudah menjadi hal yang biasa bagi mayoritas pemuda di Minangkabau. Suatu status yang memberi bentuk intelektualitas dari kete Allah diagia kasih jo sayang disuruh sekolah jo mengaji. Dahulu parintang ibu dengan bapak, lah gadang parintang ninya dengan mama. Proses pendidikan yang banyak dilalui oleh orang Minang menjadikannya pribadi yang hebat, intelek serta cerdik pandai. Ilmu menjadi pondasi untuk perbuatan yang arif dan bijaksana. Semasa kecil dilindungi dan diarahkan oleh keluarga, ibu dan bapak. Ketika besar, mama sebagai pemegang tanggung jawab untuk kemenangan. Baik itu calo, salo, yang menjadi suluh, dendam, panarang atau pemberi pelajaran adalah mama. Karena posisi mama bagi mereka kamanakan sebagai yang dipimpin, mama sebagai yang memimpin.